Oke, jadi minggu yang lalu kita udah mempelajari dasar-dasar tentang torsi gitu ya. Lalu kenapa sih torsi itu ada? Sebenarnya gaya seperti apa torsi itu? Lalu kalau mengalami suatu penampang nih mengalami torsi, apa yang terjadi dari penampang itu? Lalu udah dicobain kalau penampangnya solid gitu ya, di dalamnya ada isinya, sama kalau di luarnya itu hanya selubung dinding gitu. Tuh ya, terus walaupun berbentuk solid ternyata keluar shear flow seperti ini. Ini juga sangat erat dengan mekban. Jadi di-review juga mekbannya. Nah, kemarin tuh kita sampai ke ya kira-kira kita sampai sinilah kemarin. Jadi untuk menahan torsi sendiri kita itu menambahkan tulangan transversal, namanya AT ya. Ini tulangan transversal. Dan juga menambahkan tulangan longitudinal di sini. Yang di sini. Jadi respon penampang itu kalau mengalami torsi gitu ya, lalu kita memasang tulangan. Nah, tulangan longitudinal tuh juga bisa nahan torsi, tulangan transversal juga bisa nih nahan torsi gitu ya. Jadi torsi itu menambah sengkang dan juga menambah tulangan longitudinal gitu ya. Bisa jadi sih, jadi bisa aja sebenarnya kita nggak nambah atau misalkan torsinya kecil banget nih, jadi kita bisa neglect gitu ya. Itu sekilas review dari minggu lalu gitu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Sebenarnya ada 2 jenis kategori torsi nih. Gerardus Marcel, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Kombinasi geser dan torsi. Asumsi yang dipergunakan dalam metode tabung berdinding tipis. Bila terjadi kombinasi geser dan torsi, maka torsi seluruhnya ditahan oleh tulangan. TS yang artinya tidak ada torsi yang ditahan oleh beton. TC sama dengan 0, TN sama dengan TS. Gaya geser sebagian ditahan oleh beton, VC dan sebagian lagi ditahan oleh tulangan VS. VN sama dengan VC plus VS. Batasan lebar retak. Hmm. Oke, baik. Ada 2 kategori torsi. Satu, torsi keseimbangan, equilibrium torsion, di mana torsi diperlukan untuk keseimbangan struktur, gambar 612. Torsi compatibility torsion, di mana momen torsi terjadi dari kompatibilitas deformasi antara batang yang bertemu pada satu titik, gambar 613. Pada kasus ini, momen torsi dapat direduksi menjadi TU sama dengan V kali lambda kali akar FC prime per 3 dikali ACP 2 per PCP, di mana lambda faktor modifikasi beton. Oke, nah jadi menariknya torsi itu ada jenis torsi. Nah, salah satu diskon. Kan kalian kalau diskon di kalau barang terus ada diskon kalian suka. Nah, torsi yang bisa memungkinkan kita untuk mendapatkan diskon gitu. Nah, jadi torsi itu boleh didiskon kalau torsinya itu sifatnya kompatibilitas. Ya, jadi kalau torsi itu sifatnya kompatibilitas, torsi itu dapat direduksi, itu berarti dapat didiskon. Berapa besarnya diskon segede ini? Gitu. Nah, tapi kalau torsinya keseimbangan, itu torsi tidak boleh didiskon. Jadi, misalkan TU-nya berapa? 30 kilonewton per kilonewton meter. Gini. Nah, ini tuh kalau dia sifatnya keseimbangan, itu kalian nggak bisa diskon. Sehingga, apa, eh nanti desain tulangannya harus langsung 30 kilonewton meter gitu. Tetapi kalau ternyata torsinya sifatnya kompatibilitas, lumayan nih bisa diskon sekian gitu.
Gitu ya. Jadi ini penting juga. Jadi kalau ternyata ada torsi, terus ternyata torsinya kompatibilitas, wah lumayan nih. Kita bisa mengurangi musuh gitu. Musuhnya nggak perlu 100%. Nah, apa yang dimaksud dengan torsi keseimbangan atau equilibrium sama torsi compatibility atau kompatibilitas gitu ya. Nah, jadi ini yang pertama equilibrium. Jadi intinya adalah tidak struktur yang ada nih tidak memungkinkan untuk mendistribusikan momennya gitu. Jadi ini kan baloknya, lalu karena ada beban ini kanopi, misalkan kena hujan, kena apa, terus ini kan berat sendiri kanopi ada ya. Ini kan berat nih di sini nih, kan bikin dia muntir kan. Nah itu kan torsi ya. Nah, ini nggak ada elemen-elemen sampingnya nih, nggak ada nih, nggak ada kan, nggak ada. Jadi cuma dia doang mau nggak mau elemen inilah yang primer untuk menahan torsi. Dia tuh nggak punya elemen lain buat disalurin gitu loh. Dia satu-satunya orang penting, satu-satunya elemen primer buat menahan torsi. Kalau nggak ada dia, nggak ada lagi yang nahan gitu. Gitu. Jadi itulah torsi equilibrium. Jadi karena dia nggak memungkinkan untuk momen redistribution ini nggak memungkinkan untuk terjadi gitu. Jadi nggak boleh dikurangi gitu. Ini juga kayak gini kan. Ini kan ada balok tuh, terus ada beban di sini. Terus kan ada lengan ya, kan bikin torsi. Bikin gini kan. Nah, kanan kirinya kan nggak ada apa-apa ya, ini nggak ada elemen, cuma dia sendiri nih gitu. Ya dia nggak mungkin melakukan redistribusi beban ini, nggak mungkin disalurin kemana-mana gitu. Ya cuma dia sendiri elemennya soalnya gitu ya. Jadi torsinya murni masuk ke dia semua gitu. Jadi kita nggak bisa mendiskon itu tadi gitu ya. Terus terus ini juga kalau section truk beam supporting precast floor slab gitu. Itu juga nggak bisa. Nah, beda kalau torsinya compatibility yang bisa didiskon nih. Ini torsi tipe kedua ya, yang dapat diskon kan. Lumayan. Jadi kalau misalkan momen redistribusinya mungkin untuk terjadi gitu. Kalau momen redistribusi mungkin untuk terjadi, nah, torsi itu boleh kita kurangi gitu. Jadi bayangin aja nih kalian balok nih, balok di sini. Lalu kan di sini nggak ada beban kan, di sini nggak ada beban nih, di sini ada yang kanan ya. Kalau di kiri nggak ada beban, di kanan ada beban, itu otomatis ini kan ada berat sendiri ya. Ini bikin puntir ke sini nih. Bikin puntir si balok A, misalkan ya, ini namanya balok A. Bikin puntir si balok A gitu kan. Cuma karena ini ada sistem lainnya, di sini kan masih ada balok lagi, masih ada apa bim-bim penghubung ke balok sampingnya gitu kan. Lalu nanti ada lagi nih lanjut lagi gitu. Nah, karena ada sistem yang kayak gini nih, ini memungkinkan untuk adanya redistribusi beban sehingga torsi kita bisa didiskon gitu ceritanya ya. Bayangin aja ya, ini nggak ada temennya, jadi dia nggak bisa melakukan redistribusi gitu. Dia bener-bener kepuntir sendirian gitu ya, dia nggak mungkin mendistribusikan beban gitu. Nah kalau ini tuh enggak, ini tuh masih ada redistribusi momen sehingga bisa didiskon gitu. Nah ini gambarnya gini ya, ini sistem yang kiri itu kalau ditulis pakai statikanya atau arstruknya gitu, kira-kira kayak gitu. Jadi balok balok yang A ini akan mengalami puntir gara-gara di kiri nggak ada beban, di kanan ada beban gitu kan ya. Makanya dia muntir ke sana gitu. Cuma karena ada redistribusi mungkin dilakukan, nah ini kan mereka bisa transfer ke balok-balok yang balok anak lah ya, yang banyak ini bisa ditransfer gitu. Jadi redistribusi bebannya bisa terjadi gitu. Oke, jadi kalau apa torsi keseimbangan nggak bisa diskon ya, tapi kalau torsi kompatibilitas bisa. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya.
Sukma Anggara bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Tulangan torsi minimum jika momen torsi terfaktor TU lebih besar dari nilai threshold torsion TTA, TU lebih besar atau sama dengan TTA sama dengan lambda akar FC prime per 12 dalam kurung ACP kuadrat per PCP. Maka diambil terbesar dari satu tulangan torsi yang memenuhi ketentuan ACI SEC 11.5.3 SNI 2847 pasal 11.5.3 tentang kekuatan momen torsi. 2. Luas minimum tulangan sengkang tertutup sesuai ketentuan ACI SEC titik 11.5.5.2 SNI 2847 pasal 11.5.5.2. A AV tambah 2 AT sama dengan 0,062 akar FC prime dikali BWS per FYT dan lebih besar atau sama dengan 0,35 BWS per FYT. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau misalkan kalian keluar torsi nih, tapi torsinya sangat-sangat ecek-ecek gitu ya, kayak 0,1 kilonewton meter gitu. Apakah torsi bisa dineglek gitu ya? Itu pertama. Torsi itu bisa dineglek gitu ya. Kalau dia itu kurang dari T threshold. Nih, ini jadi kayak threshold tuh kayak angka minimum nih. Kalau angka minimum di sini kan, kalau torsi kalian di bawah sini, torsinya di sini nih kan lebih kecil ya daripada threshold. Threshold yang garis tuh. Ini threshold ya. Threshold misalkan. Nah, jadi kalau lebih kecil makanya boleh dineglek nih gitu. Ah, cincai lah ya 0,1 kilonewton meter gitu kan. Tapi kalau ternyata torsi kalian itu lebih besar dari T threshold gitu ya. Ini tinggal dihitung aja sih. Jadi ACP itu kalau kita punya balok A itu luasan. Jadi ya luasannya misalkan berapa 300 kali 600 gitu ya. ACP itu ya 300 kali 600 luasan gitu ya. Kalau PCP itu perimeternya berarti 2 kali 600 ditambah 2 kali 300 gitu kan. Intinya keliling aja perimeter tuh ya. Gitu. Jadi ini nanti dapat T threshold-nya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kurang dari T threshold, cincai lah kita neglek pura-pura nggak ada apa-apa gitu T threshold karena kurang dari T threshold. Nah, tapi kalau ternyata lebih besar dari T threshold, misalkan ternyata di sini gitu kan ya. Nah, atau misalkan ginilah mepet gitu ceritanya. Dibilang ecek-ecek juga di atas threshold, dibilang gede juga kecil gitu ya, misalkan di sini nih. Ya, pokoknya deket lah sama thresholdnya misalkan. Menang tipis gitu misalkan. Ya, berarti mau nggak mau tetap harus disentorsinya ya. Tetap disentorsinya dengan minimum tulangan torsi itu memenuhi kekuatan momen torsi, jadi sesuai kebutuhan gitu kan ya. Atau jadi misalkan butuhnya biasanya nih kalau dia cuma menang tipis dari threshold, nah itu nomor 2 luas minimum yang govern gitu daripada nomor 1. Nah kecuali kalian menangnya kayak torsinya itu maksudnya tuh jauh banget dari threshold ya, misalkan di sini gitu jauh ya. Nah kebanyakan yang nomor 1 sih yang menentukan gitu ya. Tapi kalau misalkan torsinya dibilang kecil juga lebih dari threshold, dibilang besar juga enggak gitu. Nah, biasanya nomor 2 yang menentukan gitu ya. Luas minimumnya AV ditambah 2 AT. AV ini sekali lagi luasan transversal. Pokoknya kalau ngomongin V itu selalu transversal. Lalu ini AT. Jadi ini adalah transversal akibat geser ya. Nah, ini adalah transversal juga, tapi akibat torsi gitu. Nah, ini dua-duanya sih sebenarnya ya
tulangan sengkang itu ya, gitu. Bedanya kalau AV bisa ties, bisa kita tambahin. Kalau torsi harus murni sengkang banget, nggak bisa kalian nambahin kaki itu nggak bisa karena torsi itu untuk satu sengkang harus tertutup dan harus dihitung satu kaki gitu. Tapi kalau geser bisa dihitung banyak kaki gitu. Itu aja yang membedakan. Tapi ini semuanya transversal gitu. Semuanya dipasang ke arah transversal di penampang. Dan ini penambahan kayak gini tuh berarti menandakan bahwa tulangan sengkang itu harus melawan geser dan juga harus melawan torsi gitu. Harus bagi tugas lah si tulangan transversal. Bu, mau nanya, Kalau Bu. ada pertanyaan? Ya. Kalau misalnya nggak pakai Gimana? ties berarti dua T aja ya? Enggak, jadi kalau torsi itu kan misalkan kita punya penampang, nanti balok sama kolom tuh konsepnya sama sih. Jadi misalkan kalau di kolom tuh kalau kalian KP tuh, misalkan KP ngelihat gambar gambar detail ya, detail kolom apa detail balok gitulah ya. Kan ada tulangan, sulit gambarnya bentar. Ada tulangan ini longitudinal di sini gitu kan. Ya ini kolom lah biasanya ada ties-nya. Nah, tapi konsepnya sama ya. Nah, terus di sini ada tulangan lagi nih, misalkan gitu kan. Nah, kalau kolom itu biasanya banyak ties-ties kayak gini ya. Ya kalau kolom lebih banyak ties-nya biasanya, tapi balok juga bisa sih pasang ties. Nah, jadi kalau geser kemarin ya kita teorinya sama gitu. Kalau kita ini ada geser nih ke sini nih. Set bayanginnya bener-bener kayak kalian menggesek gitu loh. Jadi semua surface ini tuh kegesek nih segini nih. Itu ya. Ini saya kursornya gerak-gerak gak kelihatan ya. Ya pokoknya sepenampang ini tuh seluas penampang ini misalkan berapa? 600 kali 600 kali berapa? 300 gitu. Nah, jadi seluasan 600 kali 300 itu kegesek semua tuh gitu. Nah, itulah gaya geser kan. Nah, kalau gaya geser kayak gitu itu kaki yang bisa menahan kita bisa hitung 3. 1, 2, 3 gitu. Jadi bisa ngitung 3 kaki gitu. Nah, nanti waktu ngitung luasan kayak gini nih bisa luasan 1 kaki gitu kan, terus habis itu bisa dikali 3 gitu. Gitu. Nanti buat nahan geser gitu. Nah, tapi ya jadi kalau misalkan sekarang nggak ada ties-nya deh gitu ya. Sekarang nggak ada ties-nya. Kan kalau nggak ada ties-nya kan berarti si tulangan sengkang ya. Nah, jadi ya udah AV-nya itu ini 1 terus 2 gitu. Itu kalau tulangan geser. Nah, sekarang kalau ngomongin torsi, kalau kita ngomongin torsi, ini ada ties kayak gini gitu. Lalu gayanya torsi ya, gayanya torsi itu dipuntir, sepenampang ini dipuntir. Sepenampang ini dipuntir gini nih gitu ya. Nah, yang menahan torsi itu ya seluruh sengkang gini nih, loop kayak gini nih, makanya kakinya itu cuma 1 gitu. Gitu. Jadi nanti waktu ngitung AT gitu, waktu ngitung AT itu cuma 1 dikali luasan, misalkan pakai D10 ya luasan D10 gitu. Tapi waktu ngitung AV itu bisa ngitung 3 kaki gitu. Tapi kalau torsi ngitungnya 1 kaki. Gitu aja sih. Gimana Rehan? Terus ini cuma tulangan minimum. Jadi nanti cek dulu kebutuhan torsi di sini gitu ya. Nanti hitungnya 1 kaki gitu. Nah, nanti kalau misalkan di sini dapatnya berapa gitu. Ini lebih besar daripada nomor 2 ya kita masangnya yang nomor ini yang didapat di sini ya. Nomor 1 yang dapat di sini. Tapi kalau ternyata torsinya terlalu ecek-ecek gitu ya
luas minimum aja yang menentukan nanti. Jadi ini cuma pengecekan, nanti in the end jangan lupa dicek luas minimum tulangan sengkang. Oke, Bu. Gimana, Makasih, Bu. Oke. Ya nggak apa-apa sih, nanya aja. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti nanya aja ya. Terus kita lanjut dulu. Kavi Atila Putra bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Spasi tulangan torsi berdasarkan ACI Section 111,5,6 SNI 2847 pasal 11.5.6. Spasi tulangan torsi transversal tidak boleh melebihi yang lebih kecil dari pH/8 atau 300 mm. 11.5.6.2. Tulangan longitudinal yang diperlukan untuk torsi harus didistribusikan di sekeliling perimeter sengkang tertutup dengan spasi maksimum 300 mm. Batang tulangan longitudinal atau tendon harus berada di dalam sengkang. Pada setiap sudut sengkang harus ada paling sedikit satu batang tulangan longitudinal atau tendon. Batang tulangan longitudinal harus mempunyai diameter paling sedikit 0,042 kali spasi sengkang, tetapi tidak kurang dari 10 mm. 11.5.6.3. Tulangan torsi harus disediakan untuk jarak paling sedikit BT plus D melebihi titik yang diperlukan oleh analisis. Oke, terima kasih. Nah, selain luas tulangan aja dibatas-batasin, maksudnya diatur-atur gitu ya. Tulangan aja diatur-atur nih. Nah, selalu spasi juga diatur-atur gitu ya. Pokoknya intinya SCI atau SNI itu ngatur-ngatur aja. Nggak boleh kekurangan, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh terlalu jarang-jarang, nggak boleh terlalu rapet gitu-gitulah. Pokoknya nyuruh-nyuruh aja gitu. Nah, kita pastikan itu semua tercapai. Jadi selalu sih, entah itu ngomongin geser, ngomongin torsi, ngomongin lentur, ngomongin aksial, pokoknya selalu diatur-atur gitu. Ada luas minimum, spasi maksimum, spasi minimum. Luas minimum, luas maksimum, itu selalu ada diatur-atur sama XCI. Nah, jadi spasi tulangan torsi tidak boleh melebihi terkecil dari pH/8 atau 300. Terus ya harus jadi tulangan, kan torsi kita tahu ya, torsi itu bisa nambah tulangan transversal namanya AT, torsi yang nambah tulangan transversal namanya AT, torsi yang nambah tulangan longitudinal namanya AL. Nah, tulangan longitudinal ini dipasang di mana? Gitu ya. Apakah di atas, apakah di bawah, apakah di tengah-tengah, apakah diagonal gitu-gitu. Nah, ini bilangnya ya harus didistribusikan di sekeliling perimeter sengkang tertutup. Jadi nggak bisa nih kalian pasang tulangan torsi di tengah-tengah gitu ya, di sini maksudnya. Di core banget gitu. Nah, ini nggak bisa nih, harus di perimeter ya bilangnya ya. Spasi maksimum 300, terus harus berada di dalam sengkang. Jadi nggak bisa di luar gitu ya, nggak bisa di sini. Ya, kira-kira lah kalian kalau pasang ya masa pasang di situ gitu. Itu kan cover gitu kan. Terus pada sudut sengkang harus ada paling sedikit satu batang tulangan longitudinal atau tendon. Ya, ini intinya ini ya harus ada ujung-ujung ini harus ini. Terus tidak paling sedikit 0,042 kali spasi, tetapi tidak kurang dari 10 mili. Terus tulangan torsi disediakan jarak paling sedikit BT plus D melebihi titik yang diperlukan oleh analisis. Oke. Nah, kira-kira ini buat ngitung tadi BT per D, BT plus D gitu ya, tulang torsi disediakan untuk jarak paling sedikit BT plus D. Nah, yang dimaksud BT adalah lebar barok dengan sengkang tertutup. Gitu. Kalau misalkan ya kita tahu ya kalau kayak gini tuh kan baloknya jelas-jelas kena torsi ya, di sini kan nggak ada beban ya. Di sini nggak ada beban, di kanan ada. Jadi dia pasti akan ngebebanin kayak gini nih, sehingga akan membuat torsi baloknya ini keputer gitu. Ini tadi ya, part of overhanging flange effective for torsion atau ya intinya ininya tuh efektifnya itu
apa yang terkecil dari H minus HF atau terkecil sama dengan 4HF gitu. Jadi kalau nggak bisa kita 8 meter nih kita anggap semua, nggak bisa ya. Leo Martinus bisa tolong bacain? Leo. Nggak ada. Owen Utomo bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Iya. Tegangan leleh maksimum berdasarkan ACI Section 11534 SNI 2847 pasal 11.5.3.4 tegangan leleh maksimum untuk tulangan torsi tidak boleh lebih dari 420 MPa. Hal ini untuk menghindari batas retak pada kondisi layang. Prosedur desain. 1. Hitung momen lentur terfaktor. 2. Berdasarkan momen ultimate tentukan besaran B, D, dan H. Berikan besaran B dan H, gambar diagram MU, VU, dan TU, hitung luas tulangan yang diperlukan berdasarkan momen lentur. Perhitungkan torsi jika torsi melebihi nilai yang disyaratkan persamaan 6-12. Tentukan jenis torsi keseimbangan, atau torsi kompatibilitas. Bila torsi kompatibilitas, maka torsi boleh direduksi sesuai persamaan 6-3-4. Oke, terima kasih Owen. Nah, jadi yang pertama nih, normalnya kita pakai tulangan itu 420. Nah, tuh kan ada ya tulangan mutu tinggi ya, tapi ya untuk ngitung torsi gitu ya, itu masih harus 420 gitu. Jadi kita nggak bisa pakai 520 gitu. Beberapa kasus di proyek itu tulangan sengkang 520 tuh misalkan, tapi nanti waktu ngitungnya harus pakai 420 gitu sih. Gitu. Jadi tulangan mutu tinggi itu biasanya apa? Cuma bisa diklaim buat kasus-kasus tertentu gitu. Selebihnya nggak bisa gitu ya. Terus cara step-stepnya nih, kan kalian suka nih step-step ya, tapi kalau bisa jangan dihafalin karena sekali lagi saya itu nggak pernah ngapalin tuh, tapi dipikir aja maksudnya nalar apa, oh ya logis sih, oh habis ini dia ini kayak gini, oh melakukan ini tuh harapannya agar terjadi demikian gitu misalkan. Gitu ya. Jadi yang jelas satu hitung momen lentur terfaktor ya. Jadi jelas ya kita harus tahu dulu musuh kita apa sebenarnya gitu kan. Kan kita mau desain nih. Nah, desain itu dikatakan oke kalau gimana? Kalau kalian sebenarnya kalau kalian uangnya tak terbatas, materialnya tak terbatas, kalian nggak perlu ngitung kan segede mungkin aja, segede mungkin dimensinya, sebanyak mungkin tulangannya, sebagus mungkin gitu properti material yang digunakan gitu kan ya, tapi kan itu boros gitu kan. Nah, jadi biasanya kita desainnya kan pasti berdasarkan suatu kalau butuhnya 100 ya kita desain 120 gitu loh, gitu kan. Nah, kita cari dulu batasnya itu, maksudnya kita cari dulu musuh yang mau kita lawan itu segede apa gitu kan. Ya, itu kan si momen lentur terfaktor itu pertama. Terus berdasarkan momen ultimate tadi itu tentukan besaran BDH. Nah, ini kalau desain dari nol ya, bener-bener nggak ada ukuran baloknya, bener-bener nggak ada ukuran kolomnya gitu kan. Lalu kalian desain geometrinya dulu gitu. Terus habis itu setelah udah dapet geometrinya, finalisasi musuhnya. Jadi kan kalau udah dapet ukurannya kan tahu dead load gitu kan. Nah, lalu gambarin semua full bebannya. Jadi kan kita tahu ya misalkan bebannya dead load SIDL terus live load gitu kan ya. Terus habis itu kalian ngestatika keluar gaya momen, gaya lentur sama torsi. Jadi ini cuma statika ya. Cuma statika tuh ngeluarin gaya dalam. Nah, inilah musuh kita nih. Nah, kalau udah tahu momen, udah tahu geser, tahu torsi, langkah selanjutnya adalah menentukan dulu luas tulangan perlu buat nahan beban
musuh pertama yaitu lentur. Jadi hitung aja AS perlu sama dengan apa F yield F yield salah MU dibagi gitu kan ya, MU dibagi kan kita kan tahu ya momen itu kan AS FY D minus A per 2. Nah ini sebenarnya saya juga nggak ngapalin sih, jadi baik ingat-ingat lagi tuh betonnya kemarin ya, ini kan T. Lalu ini kan daerah tertekan gitu kan ya, jarak ini C. Lalu sigma momen di titik C gitu kan. Nah ini jaraknya D minus A per 2 gitu kan. Kayak gitu tuh sebenarnya kan. Nah cuma ini kan salah, ini A ini kan harus kita cari dulu kalau udah tahu tulangannya. Kita tebak dulu kan, AS perlu sama dengan, waduh, M MU dibagi V, jangan lupa gitu kan ya. Terus habis itu ini tinggal pindah luas. F yield dibagi, nah ini D minus A per 2 karena A-nya belum tahu, karena A ini taunya kalau udah jelas tulangannya kan kayak belum jelas, malah mau nebak kan ini. Jadi ini itu adalah kira-kira 0,9 JD yang dulu tuh loh. Ya, jadi ini dibagi lagi 0,9 D gitu. JD itu 0,9 D gitu kan. Nah, dapat kan AS perlu gini kan. Nah, itulah luas tulangan yang diperlukan berdasarkan momen lentur. Nah, habis itu dapat AS perlu. Nah, kira-kira ya dicatat aja gitu AS perlu ya, misalkan ternyata AS perlunya 1200 gitu kan. Nah, terus kalau misalkan biasanya kan AS perlu kalian lalu cari tulangannya lalu dibuletin gitu kan. Nah, itu simpen dulu aja karena barangkali AS perlu ini kan bakal jadi tulangan longitudinal ya. Jadi kan biasanya kalian 1200, oh ternyata misalkan itu identik dengan 4D19 gitu kan misalkan. Itu kan. Nah, sekarang kalau waktu desain tulangan lentur kan kayak gitu tuh. Langsung cari tulangan D berapa, lalu kira-kira butuh berapa gitu. Nah, sekarang simpen dulu aja. Misalkan 1200 nih. Butuh 1200 mm. Nih sistem simpen dulu aja. Barangkali tulangan longitudinal tuh nanti nambah gara-gara torsi. Karena sekali lagi ada sih AL ya. Tulangan longitudinal itu bisa nambah gara-gara torsi. Tulangan transversal bisa nambah juga gara-gara torsi. Jadi ini longitudinal bisa nambah, transversal bisa nambah gitu ya. Jadi sekarang si 1200 jangan langsung didesain, simpen dulu aja. Nanti kita pilih-pilih tulangan di akhir aja gitu ya. Biasanya sih gitu aja langkahnya. Terus perhitungkan torsi jika torsi melebihi nilai dari yang disyaratkan. Itu maksudnya jika torsi melebihi threshold yang tadi dicek. Nah, terus kalau misalkan kurang dari threshold, waduh, berarti selesai sudah masalah kita gitu ya. Kalau kurang dari T threshold, langsung di-neglect aja si torsi kita tadi gitu ya. Ini cek terhadap T threshold. Kalau misalkan kurang dari T threshold, kita abaikan si torsi ini, tetapi kalau lebih harus lanjut ya ke step selanjutnya. Oh, misalkan lebih nih, gitu kan? Nah, ternyata kalau lebih dari T threshold, wah berarti torsinya nggak bisa diabaikan nih, lumayan signifikan. Nah, kita lanjut lagi. Apakah torsinya bisa didiskon atau tidak? Kalau torsinya keseimbangan, bisa didiskon. Tapi kalau torsinya kompatibilitas, tidak boleh didiskon. Gitu ya, tadi udah dijelasin apa itu torsi keseimbangan sama torsi kompatibilitas. Terus cek apakah penampangnya itu cukup. Kan kalau penampang kalian kekecilan bisa jadi tulangannya itu kebanyakan. Atau tegangan gesernya kegedean gitu. Nah, jadi cek dulu ini penampangnya ini apakah oke atau enggak gitu. Itu adalah step nomor 6. Ya, mungkin kita lanjut dulu aja. Teddy Triadi bisa tolong bacain? Baik Bu.
Nomor 6, jika kekuatan momen torsi bersamaan 630 dan 631 tidak terpenuhi, maka penampang diperbesar. Hitung luas tulangan sengkang yang diperlukan untuk geser. Yang ke-8, hitung luas tulangan sengkang yang diperlukan untuk torsi. Kebutuhan tulangan torsi ditentukan berdasarkan persamaan 621 dan 636. Berikut ada VTN lebih besar sama dengan TU. Tulangan sengkang yang diperlukan untuk kombinasi geser dan torsi adalah AV plus T per S sama dengan AV per S ditambah 2AT per S, di mana AV sama dengan luas tulangan sengkang untuk geser, AT sama dengan luas tulangan sengkang untuk torsi. Tulangan sengkang harus tertutup. Nah, oke. Jadi gitu ya. Kalau misalkan TU-nya lebih dari T threshold, kita harus lanjut. Lalu cek torsinya itu bisa diskon atau enggak. Nah, lalu misalkan 100 bisa kita diskon 20, oh berarti tinggal 80 kN gitu kan ya. Nah, lalu lanjut ke sini. Cek dulu penampangnya apakah secara luasan udah oke apa perlu diperbesar. Karena sekali lagi kalau kekecilan tegangan gesernya kegedean. Jadi penampang harus dibesarkan gitu ya. Nah, jadi kita cek dulu nomor 6. Nah, ini persamaan 630, 631 ya gini ya. Nih, cek di sini ya. Si tegangan geser yang terjadi, ini tuh tegangan geser akibat gaya geser, tegangan geser akibat torsi. Kalau dijumlahin harus kurang dari batasnya si beton. Ya, logika aja ya. Gitu, kalau kurang ya harus, kalau kurang berarti ya harus diperbesar gitu loh. Jadi ukurannya kekecilan. Gitu masuk nomor 6. Terus kalau misalkan oke, berarti tulangannya maksudnya penampangnya nggak perlu diperbesar ya. Habis itu kita hitung luas tulangan sengkang yang diperlukan untuk geser. Nah, ini pakai slide geser. Jadi VS gitu ya, VU ini kan ada musuh nomor 2 nih. Rumusnya VU ya. Kan VU sama dengan V dikali VN ditambah VS gitu kan. Nah, ini VC. Nah, ini adalah kontribusi beton. Kalau kurang harus nambah tulangan gitu kan ya. Berarti berapakah tulangan yang harus kita pasang nih buat menahan si musuh nomor 2 gitu aja ya. Sesuai dengan slide geser. Jadi buka lagi slide gesernya. Oke, misalkan dapat nanti ya luas kebutuhannya berapa gitu ya, A-nya berapa gitu kan, nanti dapat. Nah, terus habis itu kita balik lagi nih ke torsi kan. Tujuan mendesain torsi adalah kapasitas harus lebih besar daripada musuh gitu kan. Nah, terus jadi kita cari dulu kebutuhan luas tulangan AT dulu berarti ya, ngitung AT dari sini. Butuh nambah tulangan transversal berapa buat nahan torsi gitu kan. Nah, ini tadi namain AV berarti ya. Nah, habis itu baik AV maupun AT dia adalah tulangan transversal gitu ya, si sengkang itu gitu. Jadi ini nih penjumlahan dari mereka gitu ya. Ya mereka harus kerjasama, nahan geser iya, nahan torsi iya gitu. Ya, gitulah. Jadi in the end nanti kita masang yang ini kan. Aurel bisa tolong bacain? Aurelius Yusuf. Bisa, Bu. 10 hitung tulangan longitudinal untuk torsi dengan persamaan 628 berikut. AL sama dengan AT per S, P PYT per PY hipotenus kuadrat, di mana AL itu luas tulangan longitudinal untuk torsi. PH yaitu keliling daerah yang dibatasi dengan tertutup. FY kuadrat tulangan longitudinal. Tulangan longitudinal untuk torsi ditambahkan tulangan longitudinal untuk lentur. Tulangan longitudinal minimum untuk torsi minimum 5 akar FC prime per 12 FY kali ACP dikurang AT per S PH dikali FY per FY, di mana AT per S itu lebih besar dari BB per 6 FYT. Oke, terima kasih. Nah,
Udah ya tadi AV dapet, AT dapet, dialah tulangan transversal ya si sengkang itu. Nah, ini sekarang tulangan longitudinalnya. Apakah kita harus menambah tulangan longitudinal gara-gara torsi gitu kan? Tadi kan tulangan longitudinal tadi si ini nih kita butuhnya 1200. Apakah kita harus nambah lagi gara-gara torsi gitu kan? Nah, kita cari di nomor 10 nih. AL adalah rumus ini gitu kan. Nah, dengan minimumnya sekian gitu. Ya udah, kita hitung aja sini. Dapat AL nanti. Akhirnya kita dapat AL. Nah, jadi nanti dapat AL in the end gini ya, dapat AL ini harus ditambahin sama kebutuhan akibat lentur tadi yang 1200 tadi gitu ya. Misalkan ternyata ini teh butuh berapa ya? Butuh 3D16 nih. Itu ya. Nah, ternyata gara-gara AL nih harus nambah 2D16 misalkan ya, 2D16. Nah, nanti in the end gitu tulangan kalian itu harus ada ya, jadi harus ada 5D16 gitu ya, 5D16. Nah, kalau untuk menahan lentur, posisi itu sangat berarti gitu ya. Kalau buat nahan lentur, posisi sangat berarti. Jadi kalau momen positif ya taruh 3D16 harus di bawah gitu ya. Tapi kalau momen negatif ya taruh di atas gitu sih. Jadi ini kalau posisi itu sangat berarti kalau tulangan longitudinal ya. Jadi ya udah, misalkan momen positif ya kita taruh di bawah gitu. Nah, ternyata buat tulangan torsi butuh nambah 2D16 dan kebetulan di atas biasanya di sengkang-sengkangnya itu harus ada satu tulangan longitudinal yang megangin. Jadi ya sebenarnya taruh di atas gitu kan ya. Nah, beda kalau misalkan butuhnya 4D16 misalkan. Nah, 2 kasih di atas, sisanya kasih tengah aja gitu. Jadi tulangan longitudinal ini apa? Lokasi tidak penting gitu loh. Lokasi secara Y gini ya, ketinggi gini nih, secara tinggi itu nggak penting. Mau taruh di atas boleh, taruh di tengah boleh, taruh di bawah boleh gitu. Itu kalau AL. Dia cuma bilang jangan taruh di tengah-tengah tadi kan. Ya, harus di sekeliling perimeter sengkang tertutup, cuma gitu doang. Jadi kan perimeter sengkang bisa di mana-mana ya, bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah-tengah gitu. Pokoknya selama deket sama sengkang. Nggak bisa dipasang nah di sini nih nggak bisa nih, gitu aja sih. Nah gitu sih, jadi AL-nya nambah gitu kan. Tadi cuma butuh 3D16, sekarang jadinya 7 gitu kan, 7D16 gitu. Terus sengkangnya juga nambah nih, awalnya buat geser aja cuma ini gitu ya. Misalkan ini tuh berapa? D10 berapa ya? 200 misalkan. Nah, gara-gara ini, ketambahan ini nih, kebutuhan ini, in the end kita pasangnya jadi gede misalkan karena torsi cuma bisa nambah kaki nggak bisa gitu kan ya. Jadi mau nggak mau tuh gedein tulangan atau memperapat gitu aja sih torsi itu. Jadi ternyata butuhnya di 16 udahnya besar terus rapet gitu ya. Ininya membesar, ininya merapat. Gitu. Ya udah, jadi intinya balok kita ini ya, tulangan transversalnya ini, tulangan longitudinalnya sebanyak ini 7D16. Tulangan longitudinal jadi banyak, tulangan transversal jadi banyak. Gitu sih. Nah, seperti itu kira-kira step by step-nya. Ada pertanyaan nggak? Bu, saya mau nanya yang S-nya itu apa ya? Yang sebelum ini Bu slide-nya. Yang AT per S. S-nya spasi. Jadi di sini makin rapet dia, kalau makin rapet makin bagus gitu kan spasi. Jadi ini makin intinya tuh kalau tulangan transversal itu adalah volumetrik. Jadi kita bayanginnya 3 dimensi gitu. Gini ya. Jadi
kalau dia makin rapet-rapet gitu, dia makin bagus gitu kan, karena makin banyak kaki yang sepanjang kesobek kayak kemarin itu, sepanjang kesobek itu makin banyak tulangan yang keluar kayak gini kan, sobeknya biasanya 45 derajat gitu, jadi makin kita banyakin tulangan transversal ini makin potongnya banyak nih ke ruang F-yield semua nih, F-yield lagi gitu. Itu jadi fungsi dari diameter, luasan gitu ya, sama fungsi dari jarak. Karena jarak itu sebenarnya masuk hilirnya secara tak kasat mata sebenarnya dia ngitung N aja sih. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ini ada contoh sih. Oke, kita lanjut aja ya. Cleodora Unica bisa untuk bacain? Oke. Contoh equilibrium torsion. Balok cantilever menahan berat sendiri dan beban terpusat seperti pada gambar berikut. Panjang balok 1,5 meter dan beban terpusat berada pada 150 mm dari ujung bebas dan 150 mm dari sumbu vertikal balok. Beban mati terpusat PSDL sama dengan 85 kN dan beban hidup terpusat PLL sama dengan 85 kN. Dimensi balok B sama dengan 350 mm, D sama dengan 535 mm, dan H sama dengan 600 mm. Mutu beton F aksen C sama dengan 20 MPa, mutu baja FY sama dengan FYT sama dengan 420 MPa, dan faktor reduksi kekuatan Y sama dengan 0,75. Desain tulangan terhadap momen lentur, geser, dan torsi. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ada contoh. Oh ya, jadinya ini kan tadi kan gini kan, ya pokoknya A-nya terserah ya, pokoknya kan ini kalau S-nya makin kecil, dia angka ini makin gede kan, makin bagus gitu. Kalau ininya makin gede, ya ini makin bagus gitu. Jadi ini menandakan makin rapet, makin bagus, makin besar tulangannya makin bagus gitu aja sih tadi nambahin. Oke, nah ini jadi ada contoh, tapi ini contohnya torsi equilibrium ya, jadi torsi yang tidak bisa didiskon. Tadi ada torsi yang bisa didiskon, namanya torsi kompatibilitas. Jadi kalau kompatibilitas bisa didiskon, lumayan tuh, tapi kalau keseimbangan tidak bisa didiskon. Jadi torsi apa adanya 100% harus kita desain kalau nomor 1 ya, kalau torsi keseimbangan. Nah ceritanya ini di soalnya tuh torsi keseimbangan, jadi nggak bisa didiskon ya, gitu. Ada balok cantilever, menahan berat sendiri, ada beban terpusat. Terus panjang balongnya 1,5, beban terpusatnya ada di 150 dari ujung bebas. Dan 150 dari sumbu vertikal balok. Nah, ini eksentrisitas yang bikin torsi nih. Terus beban mati terpusatnya itu, si beban terpusat tadi itu terdiri dari SDL 85, live load 85 juga. Dimensi balok diketahui semuanya ya, terus FC prime diketahui. Nah, ini maksudnya F-yield maksudnya F-yield longitudinal kalau kayak gini tuh, itu F-yield apa adanya yang buat longitudinal biasanya gitu. F-yield T itu maksudnya F-yield yang buat tulangan transversalnya gitu, ini maksudnya tuh kayak gitu sih. Jadi ini baik longitudinal maupun transversal F-yield-nya sama gitu maksudnya. Kan bisa aja kalian bedain gitu. Nah ini tapi ya normalnya mah sama, normalnya sih pakai 400 ya, atau 420. Kalau code sih nyuruhnya ngitungnya suruh pakai 420. Terus faktor reduksi V 0,75. Sekali lagi buat geser sama torsi itu V-nya lebih rendah. Lentur nggak 0,75 ya V-nya. Itu karena lentur kita suka karena ductile. Nah, kira-kira gambarnya gini. Jadi ada cantilever bentangnya itu 1,5 tadi ya. Tapi sejarak 1,5 dari ujung dan ada eksentrisitas
150 juga. Nah, ini ada beban terpusat. Nah, kalian gantung-gantung di sini nih misalkan. Itu kan. Nah, kan ada beban kali eksentrikitas ini kan muter nih. Torsilah dia gitu kan. Lalu ini nggak ada elemen-elemen sampingnya, ini kan nggak ada ya. Buat redistribusi nggak bisa. Makanya dia equilibrium torsion. Tidak bisa didiskon. Lalu kalian melakukan statika, keluar diagram momen kayak gini ya. Lalu diagram geser seperti ini. Dan diagram torsi kayak gini. Nah, jadi sambil review-review ya. Review-review statikanya, review-review McBan-nya gitu. Pokoknya jangan terkotak-kotakan antar mata kuliah karena sebenarnya nanti kalian ketika menghadapi masalah itu kumpulan dari intinya kalian membutuhkan banyak disiplin ilmu. Gitu ya, nggak cuma sipil aja, bahkan butuh di luar sipil. Jadi nggak cuma integrasi mata kuliah antar sipil, harusnya tuh sama disiplin ilmu lainnya gitu ya, entah itu komputasi atau sains gitu ya, itu semua tuh berhubungan tuh. Jadi minimal kalian buat semua mata kuliah sipil kuasai semuanya gitu, lalu gunakan itu semua buat menyelesaikan masalah gitu ya. Rahel Prastiwi bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Beban terpusat terfaktor PU sama dengan 1,2 dikali 85 ditambah 1,6 dikali 85 sama dengan 238 kN. Berat sendiri terfaktor. Beban merata WU sama dengan 1,2 dikali 0,35 dikali 0,6 dikali 24 sama dengan 6,05 kN per M. Beban terpusat PSW sama dengan 1,2 dikali 0,35 dikali 0,6 dikali 24 dikali 0,15 sama dengan 0,907 kN. Momen terfaktor MU sama dengan setengah dikali 6,05 dikali 1,5 kuadrat ditambah 238 ditambah 0,907 dikali 1,35 sama dengan 329,3 kNm. Luas tulangan lentur yang diperlukan AS sama dengan MU per Pi field JD sama dengan 329,3 dikali 10 pangkat 6 per 0,9 dikali 420 dikali 0,875 dikali 535 sama dengan 1861 mm kuadrat. Sesuai persyaratan PMN lebih dari sama dengan MU. Periksa sesuai dengan prosedur desain tulangan lentur. Oke, terima kasih. Ini tadi udah di sneak peek ya tadi ya. Di sini kan tadi udah saya bilang tebak tulangan perlu gitu kan. Tadi berarti sampai mana tadi ya? Nah ini tadi sampai nomor 3 nih. Jadi hitung momen lentur terfaktor berdasarkan momen ultimate berapa. Nah ini 1, 2, 3 lah. Step 1, 2, 3. Jadi hitung dulu. Ini ya bebannya difaktorin kan. Ini beban difaktorin 1,2 dead load atau 1,6 live load gitu kan. Lalu beban terpusatnya, beban meratanya dulu gitu ya. Beban merata ini kan gamma beton pasti kan gamma dikali luasan gitu kan. Terus dikali 1,2 faktornya. Nah ini sih beban merata karena si betonnya ada beratnya. Terus ada beban terpusat ya. Beban terpusat tadi diketahui terdiri dari dead load sama live load ini. Terus ya udah difaktorin aja juga. Oh ini masih akibat beban beban self weight sini, masih self weight ya. Berarti gamma dikalikan luasan gitu. Jadi di bagian sini tuh ini kan masih ada ini ya. Masih ada sekumpulan kotak. Ya, jadi masih ada sekumpulan kotak. Itu ukurannya 150 dikali tingginya gitu kan, dikali lebar gitu kan. Jadi ya ini gamma dikalikan lebar tinggi sama panjang yang 150 tadi gitu. Nah, ini kan jadi beban terpusat ya. Dia kan jadi beban terpusat nih di sini kan. Gitu. Akibat self weight. SW itu self weight ya.
Terus ya udah dapat 0,907. Terus habis itu momenter faktor, nah ini statika gitu, dapat 329,3 gitu kan. Lalu AS perlu kita tebak dulu 1861 gitu kan. Nah, dari sini kan biasanya kita cari tulangannya, kira-kira butuh 3 apa butuh berapa gitu kan. Nah, ini lanjut ke ini, pastikan ke step ngitung tulangan lentur seperti biasa kayak kalian di awal-awal beton 1 tuh gitu kan. Oh ya, tulangan 3D19 oke gitu kan misalkan gitu. Nah, boleh gitu langsung atau catat dulu aja. Ini aja dicatat dulu juga bisa. Kadang-kadang saya catat dulu sih. Tapi tetap harus di note kalau 1861 itu adalah kebutuhan lentur karena sekali lagi tadi ya, masang lentur itu lokasi sangat berarti. Jangan sampai butuhnya 3D, salah. Misalkan butuhnya 4D16 tuh tulangan lentur, tapi kalian masangnya eh di atas 2, di bawah 2, nah itu nggak bisa tuh gitu ya. Karena tulangan lentur kalau lokasi itu berarti, jadi kalau positif taruh di bawah, negatif taruh di atas. Yang nggak berarti eh, lokasi Y-nya itu adalah tulangan kalau torsi. Jadi torsi bisa dipasang di tengah-tengah penampang, bisa dipasang di atas gitu ya. Gitu. Misalkan di bawah udah banyak momen lentur, tulangan si lentur tuh nggak cukup nih, taruh aja di atas tulangan torsi longitudinal si AL itu lokasi tidak signifikan gitu ya. Kalau akibat lentur, lokasi signifikan. Kalau positif, taruh di bawah, negatif taruh di atas, gitu kan. Jadi perlu dicatat kalau 1861 itu adalah kebutuhan lentur. Nah, ini kebetulan karena ini cantilever, oh berarti harusnya pasang di atas, gitu. Hafiz, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Ya. Besarnya momen torsi yang terjadi TU 238 tambah 0,907 kali 0,15 sama dengan 35,8 kN per meter. T1H sama dengan ACP sama dengan 350 kali 600 sama dengan 210.000 mm persegi. PCP sama dengan 2 kali 350 tambah 600 sama dengan 1900 mm. TTH sama dengan 0,75 kali 1 akar 20 per 12 kali 210.000 kuadrat per 1900 sama dengan 6,49 kN meter. Maka diperlukan tulangan torsi. Jenis torsi keseimbangan karena diperlukan untuk keseimbangan. Oke, terima kasih. Habis itu ini masih kita lanjutin statikanya ya. Ternyata butuh torsi 238 tambah 0,907 kali 0,15 gitu kan. Ternyata butuh 35,8 kN. Ini cuma ini ya beban kali lengan kan torsi cuma gitu tuh. Nah, terus habis itu kita cari dulu threshold-nya itu buat tahu apakah 35,8 kN ini terlalu ecek-ecek. Kalau kurang dari T threshold, torsi bisa kita abaikan. Tetapi kalau lebih dari T threshold, mau nggak mau kita harus desain tulangan torsi gitu kan. Ya ternyata T threshold-nya cuma 6 ya, 6,49 kN, kurang dari musuh, sehingga kita harus memasang tulangan torsi. Dan karena torsinya adalah torsi keseimbangan, torsi tidak bisa didiskon. Jadi kita harus desain torsi segede ini gitu. Bu, mau nanya, Bu? Iya ya, boleh. Mau lihat slide sebelumnya, Bu?
Mau bentar. 0,907 itu dari mana, Bu? Oh ini. Jadi eh kan ini tuh masih ada ya ini BTW ini apa? Kalau ini statika ya. Jadi kan gini nih, terus ada gini. Nah, terus ada PU 238 oke. Nah, terus habis itu karena ada si betonnya sendiri, itu jadi beban merata di sini. Gitu kan? Nah, terus si yang cuma secuil ini kan juga punya berat gitu. Jadi ini tuh kita convert aja jadi beban terpusat. Jadi selain si 238 ini, jangan lupa ada berat si yang secuil ini tuh gitu. Jadi ini tuh cuma gamma dikalikan dengan ukuran baloknya gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. 350. Oh ya, oke. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kan ya udah nanti P di sini jangan lupa dijumlahin sama si berat dia gitu. Terus habis itu dikali lengan. Gitu. Ya sebenarnya ini juga agak konservatif ya. Kan sebenarnya berat itu ada di apa? Pusat massa ya, tapi ini ya kita hitung di ujung. Oke, nah jadi oke ya, berarti kita lanjut lagi. Sazep bisa tolong bacain? Baik, Bu. Periksa ukuran penampang apakah cukup untuk menahan torsi. Untuk penampang solid dipergunakan persamaan 6.31 akar VU per BWD kuadrat plus TU PH per 1,7 A kuadrat 0H kuadrat kurang dari sama dengan V VC per BWD tambah 2/3 akar FC prime, di mana V sama dengan 0,75, VC sama dengan 1/6 FC prime BWD. Asumsi selimut beton 40 mm dan tulangan sengkang diameter 13 mm. A0H sama dengan 600 dikurang 2 kali 40 kurang 13. Kemudian 350 dikurang 2 kali 40 dikurang 13. Sama dengan 507 dikali 257 sama dengan 130.299 meter persegi. PH sama dengan 2 kali 507 tambah 257 sama dengan 1.528 mm. Oke, terima kasih. Nah, tadi sampai ini kan, ternyata torsinya nggak bisa di-neglect karena lebih dari threshold, dan ternyata torsinya nggak bisa didiskon, sehingga kita harus desain torsi. Jadi kita lanjut. Nah, pertama-tama cek dulu apakah ukuran penampang kita cukup gitu ya, apa perlu diperbesar. Nah, ini tadi kan, ini tegangan geser yang terjadi harus kurang dari tegangan geser izin dari si penampang kita, gitu sih. Gitu kan. Oh, ternyata, belum ya, masih ngitung A0H. A0H itu adalah luasan yang dibatasi sama sengkang kemarin itu. Jadi, kalau ACP kan luasan semuanya gitu kan, tapi kalau A0H itu dikurangin aja. Jadi tinggi dikurangi 2 kali cover dikurangi 13 sengkangnya soalnya diameter 13 ya, dikali dengan B dikurangi 2 kali cover dikurangi sengkang gitu sih, itu A0H. PH itu kelilingnya ya, perimeter. Nah, ternyata didapat, ini langsung aja ya, karena cuma ngelanjutin, jadi ternyata didapatkan yang terjadi 2,305. Nah, yang batasnya adalah 2,795. Jadi nggak apa-apa ya, lanjut. Maka ukuran penampang memenuhi syarat. Maria Natalia Arwan bisa tolong bacain? Bisa, Bu.
Sengkang yang diperlukan untuk menahan geser, ketentuan yang harus dipenuhi yaitu VU lebih kecil sama dengan dari V, dikali buka kurung VC ditambah VS, terus VC-nya itu sama dengan 1/6 dikali akar FC prime dikali BW dikali D, sama dengan 1/6 dikali akar 20 dikali 350 dikali 535. Hasilnya 139.568 Newton. Terus VS itu VU per V dikurang VC sama dengan 245,7 dikali 10 pangkat 3 per 0,75 dikurang 139.568, hasilnya 188.032 Newton. Berdasarkan ACI section 11.9.9.1 SNI 2847 pasal 11.9.9.1 itu VS sama dengan AV dikali FYT dikali D per S, atau AV per S sama dengan VS per FYT dikali D. Maka AV per S sama dengan 188.032 per 420 dikali 535 sama dengan 0,837 mm kuadrat per milimeter. Oke, terima kasih. Jadi kita cari dulu kebutuhan sengkang. Gara-gara geser doang. Gara-gara murni geser. Nah, jadi VC kapasitas geser beton ya, ternyata itu 139 kilonewton. Lalu VS butuhnya berapa jadinya? Ini tadi, jadi ini adalah ini musuh gitu ya, lalu ini kapasitas. Nah, lalu kalau V musuh tadi berapa tadi? Kita balik lagi nih, musuhnya berapa? Oh, nggak dihitung di sini. Ya ini sih, jadi ini hasil statika full gitu kan ya. Musuhnya segitu, 245,7 berarti. Berarti ya 245,7 itu si V-nya ini musuh nih dibagi V gitu kan, dikurangi kapasitas betonnya itu sendiri, berarti kan kita butuh tulangan sekian ya. Nah, terus tulangan sekian itu jadinya jadi kita kebutuh 188 kilonewton. 188 kilonewton itu berarti butuh berapa tulangan gitu kan ya. Nah, ini ternyata butuh AV per S itu segini gitu kan. Karena sengkang selalu ngomongin luasan dan juga spasi gitu. Ini kan kayak gini tuh N ya, ini kan jadi N. Nah, habis itu kita cek akibat torsi, apakah kita harus menambah sengkang yang tadi ya, yang hasilnya 0,837 ini, apakah harus kita tambahkan lagi? Siapa ya? Raihan bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Sengkang yang diperlukan untuk menahan torsi, ketentuan yang harus dipenuhi adalah TU lebih besar sama dengan dari V TN, maka TN sama dengan TU per V sama dengan 35,8 kali 10 pangkat 6 per 0,75 sama dengan 47,7 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Berdasarkan ACI section 11.5.3.6 dalam kurung SNI 2847 pasal 11.5.3.6 sama dengan TN sama dengan 2 AO kali AT kali FYT per S kali kotangan theta, atau AT per S sama dengan TN per 2 AO kali FYT kali kotangan theta. A0 sama dengan 0,85 kali A0H sama dengan 0,85 kali 130.299 sama dengan 110.754 mm kuadrat. Maka AT per S sama dengan 47,7 kali 10 pangkat 6 per 2 kali 110.754 kali 420 sama dengan 0,513 mm kuadrat per milimeter. Oke, nah jadi tadi
Jadi tadi musuh pertama ya MU tadi kan, oh butuh AS perlu 1861, catat dulu ya. Ini berarti butuh tulangan longitudinal 1861 mm persegi. Lalu musuh kedua adalah geser kan tadi. Nah ternyata tulangan gesernya ini dibutuhkan 0,837 mm per milimeter. Catat lagi gitu kan. Nah ini musuh ketiga nih. Musuh ketiga adalah si torsi. Kita hitung dulu buat nambahin ke transversal, karena sekali lagi torsi itu bisa ini kan, bisa nambahin tulangan transversal jadi AT ya. Waduh. Nah ini bisa nambahin, waduh. Bisa nambahin tulangan transversal lewat AT dan bisa nambahin tulangan longitudinal lewat AL gitu kan. Nah, akhirnya ini butuhnya itu AT per S-nya itu sekian. Gitu. Jadi mau nggak mau nanti pasti nambahin si sengkang yang ada di sini nih. Kita lanjut. Albert bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Jumlahkan luas tulangan sengkang geser dan torsi. Tentukan diameter tulangan sengkang yang dipakai. AV plus 1 per S sama dengan AV per S tambah 2 AT per S sama dengan 0,837 tambah 2 dikali 0,513 sama dengan 1,863 mm kuadrat per milimeter. Luas minimum tulangan sengkang tertutup sesuai ketentuan ACI Section 11.5.5.2 SNI 2847 pasal 11.5.5.2 sama dengan AV tambah 2AT sama dengan 0,062 akar FC prime kali BWS per FYT dan besar sama dengan 0,5 BWS per FYT. AV per S tambah 2AT per S sama dengan 0,062 akar FC prime kali BW per FYT sama dengan 0,231 mm kuadrat per milimeter. Kemudian menghitung 0,5 BW per FYT sama dengan 0,291 mm kuadrat per milimeter. Sehingga luas tulangan sengkang yang diperlukan lebih besar daripada luas tulangan minimum sengkang. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari tadi torsi ternyata bakal nambahin tulangan sengkang ya. Nah, berarti kan jadi dia harus nahan geser dan harus nahan torsi. Dialah si sengkang itu gitu kan ya. Jadi kita cek dulu nih, dijumlahin aja. Sesama sengkang kita jumlahin gitu kan ya. Nah, ini segini gitu. Ternyata butuh sengkang segitu gitu ya, hasil penjumlahan dari geser dan juga torsi. Jangan lupa cek dulu ke luas minimum tulangan sengkang. Nah, ternyata luas minimumnya cuma kecil ya, 0,231 sama 0,291 kan jauh ya. Jadi ya udah pakai ini kan. Ternyata oke nih terhadap tulangan minimum. Terus kita lanjut lagi, dikit lagi nih. Gerardus Marcel bisa membacain? Baik, Bu. Pakai tulangan D13 dua kaki AV plus T sama dengan 265 mm persegi. Maka spasi tulangan sengkang yang diperlukan S sama dengan 142 mm. Maksimum spasi yang sesuai dengan ACI Section 11561 SNI 2847 pasal 11561 kurang dari PH per 8 sama dengan 1528 per 8 sama dengan 191 mm atau 300 mm. Maka dipergunakan tulangan sengkang D1315. Desain tulangan longitudinal untuk torsi luas tulangan longitudinal yang diperlukan AL sama dengan AT per S sama dengan PH kali FYT per FY sama dikali kotangen kuadrat theta. 0,513 dikali 1528 dikali 420 per 420 dikali kotangan 45 dikuadratkan sama dengan 744 mm persegi. Tulangan longitudinal minimum AL min sama dengan 5 kali akar FC prime per 12 FY dikali ACP minus AT per S dikali PH dikali FYT per FY. Oke, terima kasih. Nah, tadi ternyata
nambahin tulangan sengkang ya. In the end kita butuh 1,863 mm persegi per milimeter. Terus udah dicek sama sengkang minimum ternyata lebih besar gitu kan. Nah udah kita tinggal pilih tulangannya nih. Kayak pilih baju aja ya. Terus kita pilih bajunya nih. Mau pakai tulangan berapa? Nah ini kita pakai D13D gitu kan ya. Apa? Nah itu 26 kalau itu luasnya adalah 265 mm persegi gitu. Nah, ternyata butuh 142. Jadi ini kan tinggal ini ya. Jadi luasan kita pilih, spasi kita pilih, lalu tinggal pindah luas berarti butuh berapa spasinya gitu kan. Nah, ternyata butuh 141 gitu. Jangan lupa cek spasinya terhadap spasi maksimum gitu kan. Ternyata spasi maksimumnya 191 sama 300 ya udah ya masih jauh. Kita pasang D13 125 dibulutinnya ke bawah kalau spasi. Nah, jadi D13 125 ini adalah tulangan sengkang yang sudah hasil penjumlahan dari kebutuhan geser dan juga kebutuhan torsi gitu ya. Nah, sekarang kita cek apakah longitudinalnya tadi yang berapa tadi? 1861 ini juga akan bertambah gara-gara torsi. Kan kita lihat nih, apakah kita perlu menambah AL, menambah tulangan longitudinal dari AL. Cleodora Yunike bisa untuk bacain? Bisa. Pada tulangan D13, dua kaki, V plus T sama dengan Iya ya, ini udah belum? Udah, Bu. Ya. Ya. Nilai AT per S sama dengan 0,513 mm kuadrat per milimeter dan dipergunakan D13 105 dengan luas tulangan V plus T sama dengan 265 mm kuadrat. Karena AT adalah luas tulangan satu kaki, maka AT per S sama dengan 132 per 125 sama dengan 1,032 mm kuadrat per milimeter. AL min sama dengan 5/20 per 12 kali 420 dikali 210.000 kurangi 1,032 dikali 1.528 dikali 420 per 420 sama dengan min 645 mm kuadrat. AL lebih besar dari AL min sama dengan oke. Berdasarkan ketentuan ACI set 11.5.6.2 atau SNI 2847 pasal 11.5.6.2 spasi maksimum 300 mm maka diperlukan 6 tulangan. Diameter minimum tulangan longitudinal 0,042 kali spasi sengkang sama dengan 0,042 kali 125 sama dengan 5,25 mm. Dipakai 4D13 AS sama dengan 4 kali 132,7 sama dengan 531 mm kuadrat di bagian tengah bawah balok. Oke, terima kasih. In the end kayak gini. Ya, jadi tadi kita pasang ini ya D13 125 gitu. Itu adalah sengkang atau tulangan transversal yang udah merupakan penjumlahan dari kebutuhan geser dan juga kebutuhan torsi gitu kan. Nah, terus habis itu apakah kita harus menambah tulangan longitudinal juga gara-gara torsi gitu kan. Nah, kita hitung dulu AL-nya gitu kan. Wah, kita harus nambah nih 784 nih. Tadi longitudinal kita butuhnya 1861. Kita harus nambah 784 gitu. Nah, jangan lupa penambahan ini harus lebih besar dari AL minimum. Dari 784 ya. AL minimumnya
minus 645. Jadi ya eh apa namanya lewat banget gitu kan ya. Jadi ya udah gitu kan. Terus AT per S-nya ini kan segini ya 0,513. Ini tadi didapatkan dari yang atas tadi nih. Tadi kan kita udah dapat AT dari sini akibat torsi ya. Mana tadi? Nah ini AT ini kan, ini tadi kita udah dapat AT dari sini. Ya ini nih, ya ini nih. Kita tadi udah dapat AT dari sini, gitu kan. Terus habis itu kita pasang ini D13125 tadi, gitu kan. Nah terus, nah ini jangan lupa AT itu tadi ngitungnya 1 kaki, tapi kalau AV ngitungnya 2 kaki. Terus terus tadi butuh AL 784 ya, butuh AL 784. Nah, itu jangan lupa spasi maksimum 300 mm, diperlukan 6 tulangan, diameter minimum tulangan longitudinal harus 0, jadi kalau spasi maksimumnya 300 mili harus diperlukan 6 tulangan gitu. Terus kalau diameter jangan lupa diameter ya, tulangan longitudinal yang akan kita tambahin itu harus 0,042 kali dari spasi sengkangnya. Jadi harus milih diameter lebih besar dari 5 mili ya, banyak ya. Sama kalau spasi maksimumnya 300 diperlukan 6 tulangan. Nah, ini buat catatan aja kalau SCI atau SNI harus kayak gitu kan. Nah, kita coba pakai 4D13 gitu ceritanya. Kita coba pakai 4D13. Nah, 4D13 ini tinggal 0,25 pi kali 13 kuadrat dikalikan 4 itu 531 gitu kan ya. Di bagian tengah bawah balok. Lalu kita lanjutin sedikit lagi. Owen bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Maka tambahan luas tulangan lentur sebesar 784 minus 531 sama dengan 253 mm kuadrat. Jadi total luas tulangan lentur 1861 tambah 253 sama dengan 2114 mm kuadrat. Pakai 2D25 tambah 3D 22 di bagian atas balok. AS sama dengan 982 tambah 1140 sama dengan 2122 mm kuadrat. Oke. Nah, jadi ini si orangnya ini kan desain itu seni ya. Jadi sekali lagi saya desain sama kalian desain mungkin beda. Sama orang ini desain beda gitu. Jadi dia ini ceritanya kan butuh catat dulu ya. Jadi ini butuh longitudinal butuhnya 1861 gitu kan. Longitudinal butuhnya 1861. 1861. Nah, akibat torsi butuhnya 784 gitu kan. Nah, jangan lupa 1861 itu akibat lentur dan momennya negatif. Jadi harus pasang di atas ya. Pokoknya 18 harus ada tulangan sebanyak 1861 mm persegi di atas. Nggak bisa ditawar lagi. Nah, lalu harus butuh tulangan longitudinal 784, terserah dimanapun, ceritanya gitu. Lalu orang ini nyobain pasang 4D13 di bawah sama di tengah, gitu ya. Ternyata 4D13 tuh berkontribusi sebanyak 531, gitu kan. Kurang dikit lah ya buat si torsi yang butuhnya 784. Kurang dikit lagi nih. Nah, si dikit laginya itu mau dijumlahin sama
1861 yang tadi gitu. Jadi masih kan 784 dikurangi 531 masih kurang 253. 253 ini ditempel ke tulangan lentur yang 1861. Oh, ternyata butuh 2114. Nah, si 2114 itu dia cobain pakai 2D25 sama 3D22. Jadi dia cobain ya ini kan ini udah dikunci ya tadi, gesernya udah tulangan sengkangnya atau tulangan transversalnya udah akibat geser dan torsi, gambar dulu gitu kan. Lalu 1861 itu akibat lentur, jangan lupa dia harus di atas. Lalu 784 itu longitudinal akibat torsi, dimanapun boleh. Dimanapun, waduh jelek tulisannya, boleh. Gitu kan. Nah, lalu ya udah dia pasang ini kan 4D13 di tengah sama di bawah. Ya udah ya. Ini ya 4D13 1 2 3 4 gitu kan. Tapi ternyata itu baru nyumbang 531 kan. Masih kurang 253 luasan penampang longitudinal yang boleh dipasang dimanapun. Nah, dia tempelin tuh sama tulangan kebutuhan longitudinal nih, ditempelin yang ini ya, yang harus ada di atas. Nah, 2114, lalu dia taruh di atas semua tuh 2114-nya. Dia cobain 2D25 sama 3D22. 2D25 dia pasang di ujung-ujung ini ya, D25, lalu 3D22-nya di tengah-tengah kayak gini. Oh, ternyata 2122. Oh ya. Ya ini berarti dia desainnya ngirit nih. Memang desain itu seni sih. Jadi apa? Itu tadi. Orang-orang desain itu terserah. Jadi kalau kalian ya itu lebih ke preferensi gitu loh, mau nyamain tulangan, apa mau ngiritin, apa mau gimana gitu ya, itu terserah sih preferensi. Gimana? Ada ini? Kalau misalkan nih, kenapa sih dia milih 4D13 gitu? Kenapa nggak ternyata 2 berapa ya? 2D digedein deh, misalkan 2D25 cukup misalkan. Jadi tinggal pasang di sini 2D25. Itu nggak apa-apa kalau baloknya nggak ketinggian. Jadi kalau baloknya ketinggian sebaiknya ditambah di tengah aja gitu. Karena ada itu jadi berfungsi jadi tulangan pinggang gitu. Jadi di SN itu ada tuh kalau balok ketinggian harus ada tulangan pinggang gitu. Jadi sekalian kan masang tulangan pinggang, sekalian masang tulangan longitudinal gara-gara torsi. Makanya taruh di tengah. Jadi daripada masang 2D25 gede gitu ya di ujung-ujung, dia lebih memilih memasang 4D13 sehingga ada tulangan pinggang di sini dan juga di bawah gitu. Tapi kalau misalkan baloknya pendek, nggak perlu jadi 4 ya, pasang aja itu 2D25 gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Udah selesai nih.